Bab 4246. Kamu menginginkan kesempatan, aku menginginkan batu roh. Tetua Feng juga menoleh pada saat yang sama. Jika dia masih percaya bahwa Eric Qin adalah Tobi Qiu, maka otaknya sia-sia. Tuan Istana, meski api energi leopard tidak murni, ini mengandung beberapa racun api. Itu juga harusnya membakarmu. Aku punya pil mujarab untuk menyembuhkan luka api. Eric Qin tersenyum dan tidak menanggapi secara langsung. Sebaliknya, dia menyerahkan tas penyimpanan kepada Sierra Qin. Tidak mengerti apa maksud Eric Qin, tapi Sierra Qin mengerutkan kening dan mengambil tas penyimpanan. Ketika kerohanian memindai tas, dia menemukan bahwa tidak hanya ada sebotol pil dewa, tetapi juga sebuah token di dalam tas penyimpanan. Tampaknya itu adalah token identitas. Setelah memeriksa token, Sierra Qin segera tercengang. Karena ini sebenarnya adalah token letnan dari Suezu, dan pemegangnya setara dengan tetua istana bintang Suezu, yang hanya dapat diberikan oleh dirinya sendiri. Memilikinya setara dengan kepercayaan tanpa syarat dari Suezu, dan itu adalah sekutu yang paling dikenal. Dirinya belum mengeluarkan beberapa token. Banyak hal segera terlintas dalam pikiran Sierra Qin. Kenali trik sendiri, pahami kelemahan leopard, dan pencapaian kultivasi fase penilaian satu penurunan, yang juga bisa memurnikan pil mujarab. Dengan begitu banyak karakteristik yang terjalin, sesosok tubuh secara bertahap muncul di mata Sierra Qin, yang membuatnya langsung terkejut dan membuka mata dan mulutnya. Jadi kamu. Jika begitu banyak faktor digabungkan dan Sierra Qin tidak bisa menebak, maka dia terlalu bodoh. Sejauh yang dirinya ketahui, bahkan jika Tobi Qiu tiba-tiba terbangun, temperamennya tidak akan berubah menjadi seperti ini, dan dia juga akan mengambil inisiatif untuk berteman dengan dirinya sendiri. Tapi pria ini, Eric Qin, bahkan berpura-pura menjadi Tobi Qiu, dan berhasil memasuki Ningzu. Bocah itu sangat hebat sehingga dia benar-benar ditipu. Ketika Eric Qin mengedipkan mata, Sierra Qin segera menanggapi, melihat ke arah Taois Huangmu dan ketua sekte, pemimpin sekte-sekte awan di Boyun, dan dengan cepat menahan bagian kedua dari kalimat tersebut. Jelas, meskipun Eric Qin menunjukkan identitasnya pada dirinya sendiri, dia tidak bermaksud untuk mengungkapkannya sepenuhnya. Eric Qin, apakah kamu benar-benar Eric Qin? Sierra Qin berkata dengan bersemangat melalui transmisi suara. Tentu saja, jika tidak, bagaimana bisa tahu banyak tentang dirimu? Eric Qin tersenyum dan suaranya diubah menjadi suara aslinya. Dirinya ingin menjelaskan identitasnya sebelumnya, tetapi belum menemukan peluang yang tepat. Namun, karakter hati-hati Sierra Qin mungkin tidak dapat diyakinkan jika identitasnya terungkap secara langsung, namun, beberapa panduan dan token menyelamatkan kesulitan penjelasan. Kalau itu kamu, gampang. Aku beruntung. Mata Sierra Qin tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit. Suezu lemah, tetapi dengan bantuan Eric Qin, efektivitas tempurnya berbeda. Ini untukmu. Dengan itu, dia melambaikan token yang baru saja dia dapatkan dan melemparkannya ke Eric Qin. Melihat pemandangan ini, semua orang di Suezu terkejut. Token yang diperoleh dengan susah payah, Tuan Istana Qin benar-benar memberikannya kepada Tobi Qiu. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat Eric Qin mengambil alih, dia juga tertegun. Bagaimana dengan kerja sama kita? Token ini untukmu, tapi aku akan mendapatkan 70% keuntungan dari mencari harta karun di istana bawah tanah, kata Sierra Qin dengan licik. Token itu sangat istimewa. Itu menunjuk ke harta karun terakhir. Mendengar apa yang dikatakan Sierra Qin, Eric Qin merasakan reaksi kerohanian yang aneh.
Kemudian serangkaian informasi mengalir keluar dari token dan masuk ke dalam pikirannya. Token ini adalah kunci untuk membuka pintu terakhir, di mana terdapat harta karun Dewa Bintang yang sebenarnya. Tetapi untuk membuka pintu itu, kamu perlu mengaktifkan token tersebut, sehingga dapat menyerap energi bintang yang cukup. Mata Erikin cerah, penglihatan Sierrakin bagus, token ini benar-benar hal yang bagus. Kata-kata dalam token perunggu sebenarnya, tentu saja, tidak mengatakan itu, tapi mungkin maksudnya begitu. Sederhananya, harta terpenting Dewa Bintang di sini pastilah kekuatan suci. Setelah token perunggu diaktifkan, kamu bisa mendapatkan teknik. Kamu tidak menginginkan ini, kata Erikin. Aku ingin, tapi aku tahu diriku sendiri. Ada kelompok klan naga sisik di depanku, dan master di negara bagian kayu misterius di belakangku. Suezu terlalu enggan untuk bersaing dengan mereka. Penting untuk mengumpulkan lebih banyak batu roh dan rumput ajaib untuk Suezu daripada merebut kekuatan suci, kata Sierrakin rasional. Apakah adil kamu menginginkan kekuatan suci dan aku menginginkan sumber daya? Erikin menyentuh dagunya. Memperebutkan kekuatan suci berarti akhirnya mendapatkan warisan Dewa Bintang. Namun, dengan kekuatan kultivasi Sierrakin, sangat sulit untuk mencapai ini, dan itu tidak terlalu penting bagi Suezu. Sebaliknya, lebih penting untuk bersahaja dan meningkatkan sumber daya kultivasi Suezu. Sepakat. Karena mereka berteman, Erikin secara alami tidak akan menawar setiap detail. Selain itu, dirinya telah mengumpulkan banyak urat biji batu roh, yang pasti bisa mengejutkan Mita Yan. Aku mengerti, tidak heran kamu selalu membiarkan Rain melindungi Suezu. Dia adalah pengawal yang kamu kirim, tambah Sierrakin. Ini tidak benar, Erikin terbatuk. Jika Sierrakin mengira Rain dekat dengan Suezu karena dirinya sendiri, maka Rain akan menangis sampai mati. Belakangan, Sierrakin memberitahu Tetua Feng yang bodoh tentang identitas Erikin. Tetua Feng menarik napas lega, dan kemudian dia duduk. Jika itu Tuan Qin, semuanya akan baik-baik saja. Namun, dirinya sama terkejutnya dengan Sierrakin. Dirinya tidak menyangka bahwa Erikin dapat mengubah penampilannya dengan sangat baik. Selanjutnya, Sierrakin mengumumkan keputusannya untuk bekerja sama dengan Erikin kepada kultivator Biksu Suezu. Meskipun beberapa kultivator muda agak terkejut, Erikin telah membantu Suezu sebelumnya, dan mereka tidak mengatakan apapun karena kepercayaan mereka pada Sierrakin. Taois Huangmu dan ketua sekte dari Boyung Sekte Awan saling memandang. Apa pesona pemuda Qiyu ini? Dia dapat dengan mudah mengubah musuh menjadi teman dan dengan mudah membentuk aliansi dengan Suezu. Ada jalan ke segala arah di istana bawah tanah. Aku berpikir jarak antara orang-orang kita yang tersebar tidak terlalu jauh. Mari kita cari patung dan temukan pada saat yang sama, kata Sierrakin. Erikin tidak berkomentar tentang ini. Kerohanian juga dapat memancarkan suara, namun jarak pancaran suara terbatas karena pengaruh kabut. Selain itu, tidak banyak bangunan landmark di koridor dan aula, dan tidak mudah untuk segera menemukannya meskipun terhubung. Lebih baik menonton sambil bermain. Setelah kedua belah pihak bergandengan tangan, mereka secara alami akan pergi bersama. Tidak banyak saluran reguler di istana bawah tanah, atau tanda apapun, tergantung keberuntungan kemana kamu bisa pergi dan ujian apa yang kamu temui. Di ujung beberapa lorong, ada aula besar dengan patung-patung, tetapi ada jalan buntu di depannya, sementara ada lorong lain di belakang beberapa aula, bahkan terkadang mereka berjalan kembali ke jalan yang mereka lewati sebelumnya. Istana bawah tanah seperti labirin besar, yang sepertinya tidak memiliki aturan untuk dibicarakan.
Aku ingin tahu di mana gerbang terakhirnya. Saat terbang, Eric King juga memikirkannya. Leopard yang ditangani Sierra King harus dianggap sebagai keberadaan yang sulit di istana bawah tanah. Kemudian, orang-orang mengaktifkan patung itu terus-menerus dan membunuh dua kelompok iblis monster. Bersambung.